Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kitab Bidayatul Hidayah ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang sikit muqaddimah tentang kitab Bidayatul Hidayah ini, dan masih tetap di dalam nasihat untuk para penuntut ilmu. Kenapa para penuntut ilmu? Karena para penuntut ilmu ini adalah orang yang akan menjadi pewaris para nabi di masa depannya. Karena mereka lah yang akan menjadi ulama. Yang akan menjadi ulama itu bukan pedagang. Yang akan menjadi ulama bukan politikus. Yang menjadi para ulama bukan dokter. Yang menjadi para ulama bukan orang-orang lain, tapi menjadi para ulama yang mana mereka itu mempunyai basic menuntut ilmu. Saya berkeyakinan bahwasanya ulama itu bukan sekarang ingin menjadi, besok akan jadi. Tidak seperti itu. Akan tetapi menjadi ulama adalah akumulasi daripada usaha setiap hari, terus-menerus, daripada berpuluh-puluh tahun. Setelah ada usaha berpuluh-puluh tahun, belajar berpuluh-puluh tahun, mondok berpuluh-puluh tahun, baru dia akan menjadi ulama. Orang tidak akan menjadi ulama kecuali dia sudah mewakafkan hidupnya untuk ilmu agama. Itulah hakikat daripada ulama. Bukan orang yang, wah, saya kok ingin menjadi ulama. Sudahlah, saya sudah tua, umur saya sudah 40 tahun, 45 tahun. Saya tidak pernah mondok, tapi kok kelihatannya duduk di depan itu enak. Kok kelihatannya dicium tangan itu enak. Ya sudahlah, bila saya menjadi ulama, saya pun juga keturunan orang besar. Bapak saya juga habib, bapak saya juga kiai, bapak saya juga tuk guru. Walaupun saya tidak pernah belajar agama, minimal saya tak numpang aja lah. Walaupun saya tidak pernah belajar, tapi saya sudah mempunyai modal keturunan baik. Saya akan belajar sedikit mulai sekarang. Orang-orang semacam ini tidak akan menjadi ulama. Yakni orang-orang semacam ini hanya akan memakai pakaian ulama. Mungkin imamahnya besar. Saya sering guyonan sama kawan-kawan saya itu, imamahnya besar seperti ban truk Puso. Kalau orang Malaysia cakapnya seperti tayar lori imamahnya. Ulama itu bukan dengan sorban seperti ini. Ulama itu bukan dengan jubah seperti ini. Tidak seperti itu ya. Hakikat daripada ulama itu adalah ilmu yang ada di dadanya. Saya berapa kali saya tengok ulama itu memakai dasi. Ulama hakiki ya. Yang saya kira orang yang memakai jubah seperti saya, kalau dibandingkan dengan beliau ini, 10 orang seperti saya tidak akan sampai dengan satu seperti beliau ya. Padahal pakaiannya biasa saja, pakai celana, pakai baju yang biasa kan. Tetapi ulama itu bukan hanya dengan pakaian, ulama itu dengan ilmu, kemudian baru setelah ilmu dengan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu Imam Ghazali takut akumulasi yang jelek, tumpuan yang jelek dari sejak dia menuntut ilmu akan melahirkan hasil yang jelek pula. Karena itu Imam Ghazali menasehati kita para penuntut ilmu ya, yang ingin menjadi ulama, yang ingin menuntut ilmu agama. Sebelum Anda menuntut ilmu, lihatlah niat kalian. Lihatlah apa maksud kalian di dalam menuntut ilmu. Imam Ghazali membagi penuntut ilmu itu menjadi 3. Wa'lam rahimakallah. Kita didoakan oleh Imam Ghazali. Amin. Ketahuilah semoga Allah memberikan kepadamu rahmat. Amin. Annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Bahwasanya manusia itu di dalam keadaan ketika mereka itu menuntut ilmu mempunyai 3 kondisi. Apa saja itu Imam Ghazali? Rajulun talabal ilma liyadakhirahu zadan ilal ma'ad. Yang pertama, dan ini adalah yang paling afdol, adalah orang yang menuntut ilmu yang dia itu untuk menjadi zadan.
ilmu itu akan dia jadikan bekal baginya untuk akhirat. Maknanya kenapa Anda ini menuntut ilmu? Dan saya bertemu dengan orang semacam ini ya. Orang semacam ini ada, tuan-tuan, puan-puan, bapak, ibu-ibu, ada orang semacam ini, masih ada. Saya tak kira banyak, tapi ada ya. Nih, kalau Anda mau cari 10 orang, saya kira Anda akan jumpa orang-orang semacam ini yang menuntut ilmu bukan ada maksud lain kecuali mendapatkan bekal di akhirat kelak. Saya tanya kepada beberapa guru saya, kenapa Anda ini menuntut ilmu? Guru-guru saya orang-orang yang alim ya. Nih, saya menuntut ilmu dengan salah satu saya beritahu satu orang yang di antara golongan yang pertama ini yang menuntut ilmu hanya dijadikan untuk bekal. Saya mempunyai guru yang bernama Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhon, seorang mufti tarim, tapi tidak mempunyai ijazah. Saya tidak tahu beliau lulus SMA atau tidak, yakni, tapi confirm yakni S1, S2, S3 tidak mempunyai. Padahal profesor pun belajar dengan beliau. Saya tanya kepada beliau, ya Syekh, kenapa Anda ini belajar ilmu? Jawaban beliau sangat mengena di hati. Adrusul ilma liukammil bihi nafsi. Saya ingin menyempurnakan jiwa saya dengan ilmu. Itu saja saya untuk belajar ilmu. Ini sebenarnya hakikat kita ini untuk menuntut ilmu. Ilmu itu menyempurnakan jiwa kita. Karena jiwa kita itu lahir belum sempurna. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, semua pahala-pahala itu akan menempel dalam jiwa kita dan akan menyempurnakan jiwa kita. Dan komponen yang paling hebat di dalam penyempurnaan jiwa adalah bagaimana kita mengetahui ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu-ilmu agama itulah komponen yang paling besar untuk menyempurnakan jiwa. Walaupun untuk komponen-komponen yang, walaupun untuk ilmu-ilmu yang susah seperti ilmu mantik, ilmu usul, itu ilmu-ilmu yang susah. Tapi berapa kali saya itu mengajarkan orang ilmu usul fikih, ilmu mantik yang hanya ilmu memeras otak, ilmu kalam memeras otak. Rata-rata mereka itu mengatakan, kalau saya mendengar itu, beberapa dari mereka itu mengatakan Allah. Langsung mereka itu seperti ada jazb, ada infial. Kenapa? Karena memang ilmu-ilmu ini tuh menyempurnakan jiwa kita. Ada orang-orang seperti mereka, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu masih ada sampai sekarang. Cuma apakah kita ditakdirkan untuk bertemu mereka atau tidak? Yang lebih tepatnya, apakah kita ditakdirkan untuk menjadi seperti mereka atau tidak? Bertemu biasa, tapi apakah kita bisa membuat mereka, menjadikan mereka suri teladan kita? Walam yaksid bihi illa wajhallah wa daral akhirah fahada minal faizin. Orang-orang yang menuntut ilmu hanya ingin menyempurnakan jiwanya, hanya untuk menjadikan ilmu itu bekal untuk ke akhirat. Ilmu hanya untuk mencari keridhaan Allah. Orang-orang seperti ini minal faizin, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan surga di akhirat kelak. Oke, sekarang yang kedua macam mana Imam Ghazali? Rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah wa yanalu bihi wa yanala bihi al-izzata wal jaha wal mala. Yakni orang yang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan kemuliaan duniawi saja. Kenapa saya ada menuntut ilmu? Saya menuntut ilmu biar nama saya itu LCMA, nama saya itu profesor doktor. Jadi kalau meninggal, batu nisannya itu sudah tidak cukup untuk menulis nama saya. Siapa nama Anda? Ali Bagir LCMA, Habib Haji Ali Bagir LCMA. Nanti kalau di mesan itu susah nak tulis, biar orang-orang itu tahu gelar saya. Kalau orang menuntut ilmu seperti itu, Imam Ghazali mengatakan hati-hati, ini niat yang tidak benar. Ini niat tidak benar. Ilmu itu hakikatnya bukan gelar-gelar Anda, bukan ijazah-ijazah Anda. Berapa banyak orang itu mempunyai ijazah, sampai saya itu melihat ada satu orang India itu mempunyai gelar terpanjang, ditulis di papan tulis gelarnya itu tidak akan habis. Ilmu itu bukan karena gelar Anda saja. Itu hanya menunjukkan kepada orang awam bahwasanya Anda mempunyai ilmu. Tapi hakikat ilmu bukan itu. Saya berapa banyak orang-orang itu, saya ini jumpa banyak orang ulama yang tidak mempunyai ijazah. Bahkan daripada mereka itu mengambil kelayakan akademik itu setelah mereka itu mengajar para dosen. Karena ketika mereka itu mengajar para dosen, baru mereka mendapati bahwasanya gelar ini penting. Baru mereka mengambil S1, S2, S3. Dosen-dosennya dia, murid-muridnya dia semua. Hal-hal semacam itu biasa. Ilmu itu lebih tinggi daripada gelar Anda.
lebih tinggi daripada ijazah Anda, lebih tinggi daripada LCMA, lebih tinggi daripada profesor dokter. Itu hanya gelar-gelar duniawi, itu hanya dipakai untuk Anda berdakwah. Gelar kelayakan akademik itu hanya dipakai untuk membantu Anda bagaimana cara Anda untuk berdakwah, untuk membuka pintu-pintu yang tertutup jika tidak mendapatkan kelayakan akademik. Tapi kalau Anda menuntut ilmu hanya untuk seperti ini, kenapa Anda mengambil dokter? Biar gajinya besar, Habib. Kenapa Anda mengambil master di luar negeri? Wallah, biar keren, Habib. Saya saja kurang, Habib. Harus LCMA, Habib. Habib LCMA, baru nanti gajinya besar, amplopnya besar. Kalau Anda menuntut ilmu hanya untuk itu, tapi ada satu yang menyelamatkan orang seperti ini. Apa? Wahwa alimun bidzalik. Mustasyirun fi qalbihi roka kata halih. Dia mengetahui bahwasanya wallah, niat saya itu tidak baik. Niat saya itu tidak baik. Saya tahu sebenarnya saya ini menuntut ilmu karena hanya untuk duniawi saja. Saya menuntut ilmu hanya untuk agar dipandang hebat oleh orang-orang saja, agar orang-orang itu memanggil saya Pak Dokter, agar memanggil saya itu dokter, agar memanggil saya itu Habib LCMA. Saya tunjukkan gelar-gelar saya agar orang-orang itu menengokkan kepala mereka kepada saya, agar saya itu diundang, amplop saya banyak. Ini adalah niat yang tidak baik. Dia sadar, tapi namanya manusia ya, karena manusia itu kadang melakukan sesuatu hal yang dia tahu itu tidak baik. Kenapa? Ya, subhanallah, dhallaha bariha. Karena Allah menyesatkannya. Tapi dia sadar, suatu saat saya akan bertaubat. Wa huwa alimun bidzalika mustasyirun fi qalbihi raqaqata halih. Dia dalam lubuk hatinya paling dalam, dia mengetahui bahwasanya hal semacam ini tak baik. Keadaan saya sangat memalukan dan memilukan. Wa khissata maqsidihi fahada minal mukhatirin. Orang-orang yang berbuat seperti ini dan dia tahu keadaan halnya dari dalam lubuk hatinya, orang-orang seperti ini dikatakan minal mukhatirin, gambling. Dia bertaruh taruhan yang sangat berbahaya. Kenapa? Apa wajah? Kenapa Imam Ghazali Anda menyebut orang seperti ini itu minal mukhatirin? Dikatakan fa'in ajaluh qabla taubati khifa alaihi su'ul khatimah wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Dibilang kalau orang seperti ini cakap, ya Allah, saya itu memang niat saya tak baik, saya ini menuntut ilmu hanya untuk dapat gaji besar. Semakin saya tinggi, semakin besar kejar saya. Ya, ini kenapa Anda ambil doktor? Agar Allah, Habib, MA itu gajinya sedikit saja, Habib, mungkin 2 juta, 3 juta, Habib. Tapi kalau dokter, saya dibuat ceramah pun, kalau dokter sekali ceramah 400 ringgit, Habib, 500 ringgit, Habib. Tapi kalau MA sedikit saja, Habib, saya boleh jadi macam-macam kalau saya dokter, Habib. Yakni Anda itu ambil dokter hanya untuk seperti itu. Saya tahu, Habib, ini perkara yang tak baik, tapi hanya ini yang saya bisa sekarang. Insya Allah, kalau Allah memberi saya kesempatan, saya akan bertobat. Mukhatirin, bila, kapan Anda itu nak bertobat? Anda tidak tahu apakah Anda itu akan hidup esok. Dibilang, kalau mana yang lebih cepat? Lebih cepat ajalmu atau lebih cepat tobatmu? Kalau yang lebih cepat ajalmu, na'udzubillah, katanya Imam Ghazali, orang yang berbuat seperti ini dan mati sebelum taubat, katanya Imam Ghazali, fi khotorin masyiah, di dalam bahaya masyiah. Masyiah itu keinginan. Maknanya kenapa? Sekarang Anda sudah berbuat dosa dan Anda mati sebelum Anda bertaubat. Oke, Allah nak buat apa? Ya mungkin Allah tidak wajib mengadab Anda. Kenapa? Karena Anda berbuat dosa apapun tidak wajib untuk Allah mengadab Anda. Begitu pula Anda berbuat taat apapun, Allah tidak wajib untuk memasukkan Anda ke surga. Akan tetapi ketika Anda berbuat dosa, terpulang kepada Allah, ya Allah itu memasukkan Anda ke neraka atau memaafkan Anda. Ini kan bahaya. 50. Sekarang ini orang ini dikatakan yang meninggal dalam virus corona itu berapa? Oh ya, 10%, Habib. Daripada kalau yang kena 10, yang mati 1, Habib. Ini banget bahaya sekali. Maknanya kalau ada 10 orang kena, yang mati 1. Ya kalau Anda tidak masuk yang 1 itu. Kalau Anda masuk yang 1 itu macam mana? Maknanya potensi untuk mati dengan corona besar. 50 loh. Maknanya ada kemungkinan Anda itu
di neraka lama sekali, kemungkinan Anda itu dimasukkan ke surga. Dan itu 50-50, 50-50. Jadi kalau ada dua orang, satu masuk neraka, satu masuk surga. Lah Anda itu masuk yang mana? Bukankah ini kotor, ini bahaya ini. Ini sangat-sangat bahaya sekali. Bahayanya melebihi virus apapun. Bahayanya melebihi penyakit apapun ini. Kenapa? Karena kalau Anda sudah masuk neraka, ini keluarnya bisa jutaan tahun. Wa in wufiqa litaubati qabla hululil ajal wa adhafa ilal ilmi al amala wa tadaraka ma farata minhu minal khalal iltahaqa bil faizin fa inna ta'iba minad dambi kaman la dambalah. Kalau dia untuk bertaubat sebelum ajalnya itu datang, dan dia setelah dia bertaubat, bukan hanya bertaubat kemudian sudahlah saya bertaubat, saya nak seronok-seronok, saya nak suka-suka, saya nak ngopi-ngopi saja. Loh, bukan itu. Taubat itu setelah Anda bertaubat, Anda kena beramal. Kok enak men bertaubat orang beramal? Oh, saya ini sudah tidak sholat 20 tahun. Sekarang saya ingin bertaubat. Saya bertaubat lillahi ta'ala. Oke, dosa Anda diampuni oleh Allah, meninggalkan sholat 20 tahun. Ya tapi ya kodoan sholatmu, rek. Tapi ya kodoan sholat Anda itu 20 tahun, Anda kena mengkodok. Tidak ada hubungannya dengan jatuhnya sholat dengan bertaubat. Dosanya Anda meninggalkan sholat memang, tapi sholatnya kena Anda kodok. Puasa kena Anda kodok. Saya tidak berpuasa 10 tahun, sekarang saya bertaubat. Ya kodoan poso murek. Saya mencuri uang-uangnya orang, saya korupsi, sekarang saya bertobat. Loh, bertobat, taubat, duitnya balik no. Duitnya Anda harus mengembalikan uangnya. Itu tidak ada hubungan dengan bertobat. Banyak orang itu salah paham. Setelah Anda mengembalikan, Anda kena berbuat taat. Sholat kodoknya, sholatnya dikodok, sholatnya yang asli juga sholat, terus tidak pernah meninggalkan. Wa adhafa ilal ilmi al amala. Dan Anda bukan hanya mengetahui ilmu, Anda kena beramal, Anda kena bertaubat. Wa tadaraka ma fatahu minal khalal. Anda lunasi hutang-hutang Anda. Anda buat apa yang sudah terlewat, sudah luput. Ya Allah, luput saya. Saya luput 20 tahun lalu, 20 tahun ini akan saya habiskan untuk mengkodok apa yang sudah terlewat 20 tahun bagi saya. Itu baru kalau Anda seperti ini, iltahaqa bil faizin, Anda akan digolongkan dengan golongan yang pertama. Fa inna ta'iba minadz-dzambi kaman la dzambalah. Kalau orang yang bertaubat daripada dosa itu sama seperti dia tidak punya dosa. Oke, yang ketiga macam mana Habib? Yang ketiga warajulun salisun istahwada alaihi syaiton. Yang ketiga itu adalah seseorang yang sudah istahwada alaihi syaiton, dikuasai. Ibarat kuda itu tali kekangnya dipegang. Sudah. Anda sudah 100% di bawah kontrol saya. Anda tidak bisa apa-apa lagi. Fattakhadha ilmuhu dari'atan ila takatsuri bil mal. Dia menjadikan ilmunya itu untuk memperbanyak hartanya. Nanti setiap hari ada orang memberi saya amplop, setiap hari akan ada orang memberi saya uang, ada salam template, kirim nomor rekening banknya kepada murid-muridnya. Setiap hari Anda harus menyumbang kepada saya. Setiap bulan Anda menyumbang kepada saya. Dia jadikan ilmunya itu adalah sebab untuk memperkaya dirinya. Loh, ilmu agama tidak boleh Anda buat semacam itu. Wa tafakhuri bil jah. Lihat jabatan saya di dalam apa namanya? Wa ta'azzus bi kasratil atba. Lihat murid-murid saya. Saya kalau berjalan diikuti oleh 10.000 murid saya. Anda diikuti oleh siapa? Kalau dia menjadikan ilmunya hanya untuk memperbanyak kaumnya, untuk memperbanyak pengikutnya, maka yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin. Dan dia masuk ke dalam menggunakan ilmunya itu setiap celah yang bisa dia masuki untuk memperbanyak pengikutnya, untuk berbangga-bangga dengan kedudukannya, untuk memperbanyak hartanya. Roja'a an yakdiya minad dunya wa tarah wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakan. So, dia setiap tempat, setiap ada celah dia akan masuk, dan dia berharap bisa untuk menunaikan hajatnya yang ada di dunia. Yang penting saya mempunyai rumah yang bagus, istri saya 4 semua cantik-cantik, uang saya banyak, ATM saya berlimpah, kartu kredit saya oke semua. Saya harus melunasi, kalau orang
Tulungagung ngomongi balik modal. Aku ki wis kuliah ki wis larang. Kalau dihitung S1 sampai S3, sudah berapa? Harus balik modal. Harus balik modal. Kalau Anda menuntut ilmu hanya untuk membalikkan modal Anda, dan di dalam hati kecil Anda, stop. Saya ini tetap wali min auliyaillah. Walaupun saya seperti ini, saya itu wali min auliyaillah. Allah. Yakni introspeksi diri Anda, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda sudah hanya menuntut ilmu hanya untuk dunia, tapi Anda menganggap diri Anda itu adalah wali, diri Anda menganggap diri Anda itu mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah, menganggap diri Anda lebih tinggi daripada orang-orang yang lain, litisamihi bisimatil ulama, karena Anda mempunyai aksesoris dan pernak-pernik ulama. Anda menggunakan sorban yang Anda beli di toko, jubah yang Anda beli, sarung, berapa banyak dengan nama-nama Anda, dengan nama-nama yang mengindikasikan Anda itu ulama, ustadz, ya syekh, dengan imamah-imamah yang besar. Anda menjadikan itu adalah tolak ukur Anda itu ulama. Kemudian Anda dengan itu Anda masuk ke celah-celah untuk menipu-nipu umat-umat Allah Subhanahu wa taala, katanya Imam Ghazali. Wa tarasumuhu birumusim fi zayyi wal mantiq. Kemudian Anda itu memakai baju-baju ulama untuk agar orang melihat Anda itu sebagai ulama. Hatta cara ngomongnya itu sudah dirubah, cara ngomong ulama difasih-fasihkan. Aib alaik, dengan cara-cara kalimat-kalimat yang kearab-araban. Ulama itu tidak seperti itu. Ulama itu tidak seperti itu. Ma'atakalu bihi ala dunya dhahiran wa batinan. Sudah Anda memakai pakaian ulama, tapi Anda mengejar dunia dhahir wal batin. Dhahir Anda mengejar dunia, batin Anda juga mengejar dunia. Wallahi, ada kata Imam Ghazali, ada. Yakni orang-orang semacam ini memang benar-benar sudah dikontrol oleh setan. Dikontrol oleh setan. Fahada minal halikin. Orang-orang semacam ini minal halikin wa minal hamqa al magrurin, dan orang-orang bodoh yang magrurin, yang tertipu katanya. Yakni tertipu. Bukan maknanya Anda itu bisa berbicara bahasa Arab, Anda mempunyai lahjat Arab yang bagus, Anda memakai pakaian-pakaian seperti ini, dikatakan Anda itu ulama. Bukan seperti itu, ayuhan nas. Bukan seperti itu. Idir roja umun qati'un an taubati. Orang-orang seperti ini sudah tidak mungkin bertaubat. Sudah tidak mungkin apa? Sudah tidak mungkin bertaubat. Kenapa? Karena dia merasa dirinya itu hebat dari awal. Dia merasa dirinya itu apa? Hebat. Berbeza ya. Syarat utama untuk sembuh dari sakit, Anda harus meyakini diri Anda. Anda harus mengetahui dan meyakini diri Anda itu sakit. Anda harus mengakui, saya ini sakit. Baru kalau Anda meyakini dan mengetahui dan menerima bahwasanya diri Anda itu sakit, Anda kena mengetahuinya awalan, kemudian Anda menerimanya. Baru Anda pergi ke dokter. Pak dokter, saya sakit, tolong tulis resep, saya ingin sembuh. Syarat pertama orang sakit itu menerima kalau dia itu sakit. Loh, sedangkan orang ini dia tidak menerima kalau dirinya itu tertipu. Loh, saya ini ulama kok, lihat pakaian saya, lihat jenggot saya, lihat serban saya, lihat semua aksesoris saya, lihat murid-murid saya, semuanya itu menunjukkan saya itu adalah ulama. Loh, orang-orang seperti ini dibilang hopeless. Untuk bertobat sudah susah, karena dari awal dia tidak menerima dan dia tidak mengetahui bahwasanya dirinya itu bukan ulama. Dia merasa saya bukan ulama kok, saya tidak berdosa kok, untuk apa saya bertobat? Bertobat itu hanya untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang tidak berdosa. Untuknya buat apa saya ini bertobat? Ditonihi annahu minal muslimin. Dia tidak akan bertobat karena dia meyakini dirinya itu minal muslimin. Wa huwa ghafilun an qaulillah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan dia tidak sadar dan dia lupa tentang qaulillah subhanahu wa ta'ala, tentang firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu berkata apa yang kalian tidak lakukan? Sangat besar dosa dan murka Allah terhadap orang-orang yang hanya berkata tapi tidak berbuat. Mereka mengatakan jangan cari dunia, mereka pun berlomba-lomba mencari dunia.
Jangan buat seperti ini, mereka pun melakukan. Jangan mencuri, mereka pun juga mencuri. Orang-orang seperti ini, lima taquluna ma la taf'alun. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal faqila wa man hum ya Rasulullah qala ulama usul. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada satu orang katanya yang lebih aku takuti atas kalian daripada dajjal. Siapa itu ya Rasulullah? Yakni dajjal. Dikatakan dajjal itu dibilang fitnah yang paling besar datang di muka bumi itu dajjal. Sampai dibilang hanya datang 40 hari, tapi bisa memporak-porandakan dunia ini. Dalam 40 hari saja, dunia diporak-porandakan semua oleh dajjal. Yakni ada seseorang ya Rasulullah yang lebih menakutkan daripada dajjal. Ada. Apa itu? Ulama usul. Ini golongan yang ketiga ini. Dohirnya ulama, tapi batinnya itu penjahat. Batinnya itu orang yang tidak benar. Batinnya itu pedagang. Batinnya itu dia memperdagangkan agamanya untuk dunianya. Batinnya itu adalah orang-orang yang menipu umat, yang menipu umat. Loh, dibilang dohirnya, Allah wong ki yo ulama, ustad. Tapi kok ngomongnya seperti ini? Tapi kok cakapnya seperti ini? Jadi kita tuh bingung dibilang ulama ya. Dohirnya ya ulama, ya pakai serban, ya pakai jubah, tapi kok ngomongnya kok nggak benar. Akhirnya orang itu berdebat, tuh nggak bisa itu yang ngomong ini ulama. Loh iya, tolak ukur tuh bukan dengan apa namanya, bukan dengan bajunya, tapi apa yang dia katakan. Kadangkala orang itu bajunya bagus, tapi apa yang dikatakan itu tidak bagus. Dan Anda jangan lihat apa namanya gelarnya atau apa, lihat perkataannya. Sampai saya itu sering mengatakan undur makol wala tandur ila mankol. Lihat apa yang dikatakan. Anda harus objektif, jangan Anda itu subjektif. Dan tadi saya membuat status di FB itu tentang bagaimana keobjektifan ahli sunnah. Yang mana ahli sunnah itu tidak melihat individu. Ahli sunnah itu melihat sebuah qawaid, sebuah sistem yang sempurna daripada keharmonian sebuah madhab. Bukan lihat fulan ini hanya sebagai hiasan. Akan tetapi yang hakikat ini adalah keharmonian sebuah qawaid yang dari A sampai Z tidak bertentangan dengan satu sama lain. Kalau ada satu orang bertentangan dengan ini, dengan qawaid ini, dengan kaedah ini, tolak punya ini kaedah ini, bukan Anda, tapi kaedahnya. Kita di dalam ahli sunnah diajarkan untuk selalu objektif, bukan subjektif. Jangan lihat, oh iki habibku, oh iki kiaiku, oh iki tok guruku, oh iki syekhku. Kalau di Iran, oh iki ayatullahku, oh iki mullahku. Ada saya bilang itu buhtanun minaddin. Saya tidak mengira Islam itu diajarkan seperti itu. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk mempergunakan akal kita, kemudian mengetes apakah memang benar-benar yang dikatakan oleh guru ini benar. Yakni Anda diberikan oleh Allah sebuah cara, sebuah tool yang diberikan oleh Allah kepada Anda, dan itu bisa untuk menfilter semua perkataan orang yang masuk kepada Anda, yaitu akal. Kalau itu memang benar-benar bisa diterima oleh akal, maknanya Allahu Akbar, memang ini adalah agama Islam. Tidak akan ada sebuah pertentangan antara agama dan akal. Mustahil itu. Karena akal ada untuk berkhidmat dengan agama. Anda bisa mengetahui ulama sub dengan cara ini. Allah pasti menegur orang-orang kafir itu, afala takilun. Engkau tidak berakal kah? Kok ada orang cakap seperti ini, kamu ikuti saja. Allah, ya Allah. Imamahnya gede ya Allah. Ya Allah, jubahnya 4 lapis ya Allah. Sudah kayak kain kafan saja. Ya Allah, sorbannya satu sini ya Allah, satu sini, yang satunya sini, jubahnya 3 ya Allah. Ini syekh kafir ya. Anda kira beragama Islam itu urusannya dengan jubah, dengan serban, dengan imamah? Laisa hada. Agama Islam itu al-amal bil ilm, mengamalkan dengan ilmu yang apa Anda dapatkan. Karena itu ulama usul itu kalau dajjal itu ketok, ada Kak Fa'ro, semua bisa tahu ini dajjal. Tapi ulama usul siapa yang tahu? Susah. Oh, ini dohirnya ulama, tapi kok ngomongnya begini. Banyak sekali tempat-tempat itu saya bilang rusak karena dari awal memang ulamanya itu
sudah rusak duluan. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana kadar keagamaan sebuah kaum, lihat ulamanya. Kalau ulamanya itu sudah bobrok, maknanya kaum ini juga sudah bobrok. Wallahu a'lam. Wa hadza li anna dajjal ghayatul idlal wa mithlu hadzal alim in sarafan nas an dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi amalihi wa ahwalihi. Dibilang, kenapa kok Rasul itu mengkiaskan dajjal, mengkiaskan ulama su dengan dajjal? Ya karena maksudnya sama. Karena dajjal itu puncak dan itu adalah menyesatkan manusia. Dan ulama usuk, kalau dia itu menjadikan manusia itu mengikuti dia dengan perkataannya dan perbuatannya, maka orang-orang akan banyak mengikuti ulama tersebut karena dia ulama, ya ulama, oh ini ulama warasatul anbiya, oh ini ulama ini, semua akan mengikuti dia. Padahal dari awal perkataannya dan perbuatannya sudah menjurus kepada apa yang Dajjal lakukan, yaitu apa? Menyesatkan manusia. Lagi menyesatkan manusia. Walisanul hal antaku min lisanil maqal. Cakap jangan buat macam ini, jangan mencuri. Dia korupsi. Akhirnya orang-orang mengatakan, "Wah, ini juga mencuri kok. Saya juga kena mencuri." Kalau ulama mencuri, kan ada yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ulamanya mencuri, umatnya korupsi. Itu sudah 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak bisa dipungkiri lagi. Karena itu lisanul hal antaku min lisanil maqal. Perbuatan lebih fasih daripada perkataan. Wa tiba unas ilal musa'ada fil a'mal amyalu minha ilal mutaba'ah fil aqwal. Dan tabiat manusia itu mengikuti perbuatan lebih daripada mengikuti perkataan. Tak payah, tak usah banyak omong, banyak berbuat. Biarkan perbuatan Anda itu yang berkata-kata, yang berbicara. Jangan jadikan lidah Anda yang berbicara. Saya kira itu akan lebih mempunyai kesan terhadap umat Islam yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam. Fama afsadahu hadzal makrur bi a'malihi aktsaru mimma aslahahu bi aqwalihi itla yastajri'ul jahil ala rabbah fid dunya illa bi istijra'il ulama. Ulama su ini merusak dengan perbuatannya lebih banyak daripada merusak dengan perkataannya. Dan orang bodoh itu tidak akan berani. Saya tuh lihat di Facebook orang-orang yang mungkin hanya belajar Iqra, hanya belajar membaca Al-Quran, berani mengkritik ulama, berani dengan ulama yang sudah belajar puluhan tahun. Kenapa? Karena dia melihat banyak sekali ulama seperti dia itu berbuat tidak benar. Akhirnya ada semacam kias yang muntobik bahwasanya ulama itu tidak benar semua di dalam otak dia berani. Itulah kenapa orang-orang yang jahil itu, yang bodoh itu berani kepada ulama. Faqad sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillah ala ma'asi. Berapa banyak orang itu bermaksiat berdalilkan ulama. Saya cipika-cipiki karena alim ini berbuat cipika-cipiki. Saya ini peluk-pelukan dengan, kalau salaman saya salaman, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, karena saya melihat ada orang alim ini juga maka seperti itu. Loh, berapa banyak saya lihat. Saya tidak berhijab karena orang alim ini mengizinkan tidak berhijab. Loh. Akhirnya maksiat itu dilakukan dengan bangga. Kenapa? Ya karena ada satu orang alim yang membolehkannya. Karena itu kan dibilang zallatul alim, zallatul alam. Satu kesalahan orang alim, semua dunia itu kepleset. Kenapa? Karena tumpuan dijadikan suri teladan. Karena itu menjadi orang alim itu bukan kesenangan, tapi itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Wa nafsuhul jahilah mudillatun ala dzalika mudillatun ma'a dzalika tumannihi wa turji. Dan ulama su ini bagus ini. Maknanya saya dengan ini bagus ini, saya menyebarkan keharmonian, menyebarkan kebaikan, menyebarkan keagungan Islam. Allah, saya tidak tahu ya nih, setan apa yang merasuk kepada orang-orang seperti itu, mengatakan bahwasanya semua agama itu masuk Islam, semua agama itu masuk surga. Allah, saya itu heran ya nih. Sudah gitu bangga lagi saya ini
berkata seperti ini karena ini adalah hakikat daripada Islam, yaitu cinta. Saya kena mencintai, maknanya semua agama itu benar, semua kena masuk Islam dan kita harus saling mencintai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tad'uhu ilmih wa tukhayyilu ilaihi nafsul ammarah annahu khairan min katsirin min ibadi, dan mengatakan, ya Allah, Engkau ini kena masukkan aku surga. Kenapa? Karena aku sudah banyak membuat hal-hal yang baik, dan dia mengira dirinya itu lebih baik daripada banyak hamba-hamba Allah, padahal dia jauh lebih hina daripada banyak hamba-hamba Allah. Fakun ayyuhat talib minal fariqil awal, katanya Imam Ghazali, jadilah wahai penuntut ilmu daripada golongan yang pertama, dan hati-hati daripada menjadi golongan yang kedua. Kenapa? Karena banyak sekali orang itu yang menunda-nunda sebelum sempat bertaubat, mati dulu. Fakamin musawwifin ajalahul ajal qabla taubah. Fakosira, kalau Anda mati sebelum taubat, fi khataril masyiah. Maknanya ini 50-50 loh. Ini sangat berbahaya sekali ini. Wa iyyaka summa iyyaka an takuna minal fariqi tsalis fatahliku halakan la yurja ma'ahu falahuk wa la yuntadru salahuk. Hati-hati jangan jadi golongan yang ketiga para penuntut ilmu itu, maka Anda akan hancur dan Anda sudah tidak tertolong lagi. Fa'in kulta fama bidayatul hidayah li ujarriba nafsi fiha. Kalau Anda bertanya, terus permulaan daripada hidayah itu apa? Agar aku mencoba level itu. Kalau aku di level ini aku bisa untuk survive, maka aku akan naik level, katanya Imam Ghazali. Fa'lam anna bidayatuha dhahirut taqwa wa nihayatuha batinut taqwa. Ketahuilah bahwasanya dohir daripada hidayah itu adalah dohirut takwa. Awal daripada hidayah itu adalah ketakwaan yang dohir, dan finishnya adalah takwa yang batin. Maka semuanya masih berputar dengan ketakwaan. Terus apa itu ketakwaan itu, wahai Imam Ghazali? Fala akibata illa lit taqwa wala huda illa lil muttaqin. Maka surga hanya untuk ketakwaan dan hidayah hanya untuk orang yang bertakwa. Dan takwa adalah ibarat melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ada dua, sob. Melakukan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Untuk Anda mengetahui, untuk Anda melakukan dua hal ini, Anda kena belajar untuk mengetahui apa perintahnya dan mengetahui apa larangannya. Imam Ghazali akan memulai qismu ta'at, yaitu melakukan semua perintah Allah. Kalau Anda melakukan perintah Allah, maknanya Anda melakukan ketaatan. Kemudian di qism yang kedua, Imam Ghazali akan menyebutkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Fahuma qisman, dibilang ada dua, yakni perintah Allah dan larangan Allah. Wa ana usyiru alaika bi jumalin mukhtasaratin min dhahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Di dalam memberitahu, mengisyaratkan kepadamu jumlah sedikit saja daripada dohir ilmu takwa, daripada apa yang wajib Anda lakukan dan apa yang wajib Anda jauhi. Ini hanya di dalam dohir sahaja. Dan kita akan masuk al-qismul awal fit ta'at. Saya akhiri sampai sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai daripada qismul awal daripada kitab Bidayatul Hidayah ini, yang berkaitan tentang ketaatan. Apa saja yang wajib Anda lakukan ketika Anda itu ingin memulai dan mencoba level Anda di dalam hidayah yang sangat basic. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.